Salam saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam bulan ini, khususnya dari awal Desember sampai tanggal 26, kita akan membahas ayat-ayat yang membahas seputar Natal. Dan dari tanggal 1 kita sudah membahas tentang silsilah Tuhan Yesus. Matius memulai catatan tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan dimulai dari silsilah. Dan di ayat 17, dia menjelaskan tentang kesimpulan dari semua silsilah yang telah diuraikan dari ayat 1 sampai ayatnya ke-16. Nah saudara, dari ayat 17 ini dan juga dari ayat sebelumnya, khususnya dari perikop ini, kita bisa melihat ada dua karakter Allah atau dua sifat Allah yang bisa kita kenali. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, terlihat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Ia berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Abraham dan bangsa-bangsa melalui keturunan Abraham. Dan saudara, kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 16, bahwa setelah melewati beberapa generasi, Tuhan tetap setia menggenapi janjinya. Allah kita bukan Allah yang pelupa. Dia bukanlah Allah yang berjanji dan tidak menepati, atau Allah yang berjanji dan melupakan janjinya. Ketika ia berjanji, maka ia pasti akan menggenapi janjinya. Karena itu sebagai umat Allah, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janjinya kepada kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari tentang sifat Allah di dalam ayat ini adalah kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah kita Allah yang berdaulat, dan dia berkuasa menyatakan kehendaknya kepada kita. Ketika ia berjanji kepada Abraham, maka ia berdaulat untuk menjaga keturunan Abraham sampai Mesias itu lahir. Kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 16, saudara melihat bahwa bangsa Israel lewati banyak sekali kesulitan-kesulitan. Mulai dari Abraham, kemudian dari zaman patriark, bapak-bapak, Yakub, Ishak, Yakub, dan juga anak-anaknya, dan juga mereka mengalami perbudakan di Mesir. Kemudian mereka mengalami pertempuran di padang pasir. Mereka keluar dari Mesir, dan kemudian mereka ketika masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka juga bertempur dengan orang-orang bangsa-bangsa lokal, bangsa-bangsa Kanaan. Dan kemudian juga mereka juga mengalami pasang surut di dalam kerajaan mereka, kerajaan Israel dan Yehuda akhirnya pun terpisah. Dan kemudian mereka juga ditawan dan dibuang ke dalam pembuangan. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan menjaga bangsa ini, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Tuhan menunjukkan kedaulatannya dengan tetap menjaga keselamatan bangsa ini sampai Mesias kemudian lahir. Kedaulatan Allah membuat kita dapat tetap percaya bahwa ia pasti menjaga dan melindungi kita dari berbagai ancaman. Karena itu saudara, marilah kita percaya kepada Allah kita, karena ia adalah Allah yang berdaulat. Dia bukan hanya mau menjaga kita, tapi dia juga mampu melindungi kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk seluruh kasih dan karunia bagi kami. Kami berterima kasih jika Engkau masih menjaga melindungi kami sampai saat ini. Dan jika pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan dan kedaulatan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau juga Allah yang tetap akan menjaga kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Semua yang kami kerjakan hari ini, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.